ketika ada sakit yang tidak lumrah, ketika ada kematian yang tidak lumrah, ketika ada kemarau yang tidak lumrah, ketika ada musim penghujan yang tidak lumrah, ketika ada bencana-bencana yang tidak lumrah. Inilah sesungguhnya musibah yang lebih besar. Karena Nabi pernah berdoa, dan itu merupakan peringatan bagi kita. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Apa artinya? Bahwa ketika kesulitan itu tidak lumrah, malapetaka itu merajalela, penyakit itu merajalela, maka itu sebenarnya faktornya adalah karena kesalahan manusia itu sendiri. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak adanya kerusakan di daratan dan di lautan. Kalau ada kerusakan, bencana yang tidak lumrah dalam kehidupan ini, baik di daratan maupun di lautan, itu pasti disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Maka solusinya juga sederhana. Solusinya sebenarnya gampang, yaitu kembali ke jalan yang benar. أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد قائد المؤمنين في الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. والله سبحانه وتعالى يحب المتقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Aidil Adha rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita bersama-sama merayakan Aidil Adha. Memang dalam suasana penuh dengan keprihatinan. Bukan saja karena kita banyak mendengar berita saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita yang sakit atau juga yang meninggal dunia. Tetapi lebih daripada itu, kita merasakan adanya musibah yang lebih besar, di mana kita merayakan hari raya Idul Adha, yang itu sangat terkait
dengan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Tapi kita merasakan seakan-akan haji itu tidak ada. Kita merayakan ibadah Idul Adha tanpa ibadah haji. Ada saudara kita, ada orang tua kita, ada keluarga kita, jutaan yang sudah antri mengumpulkan uang dari tahun ke tahun, yang seharusnya sudah berangkat tahun yang lalu dan juga berangkat tahun ini, tapi tidak berangkat. Begitu juga dengan suasana keagamaan lain. Betapa seakan-akan masjid menjadi tertutup. Salat Idul Adha juga kita merasakan seakan-akan tidak begitu terbuka. Inilah sesungguhnya musibah yang lebih besar. Karena Nabi pernah berdoa, dan itu merupakan peringatan bagi kita. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Apa artinya? Islam menjadi berkurang, ajaran Islam menjadi terhalang. Dan memang Nabi pernah mengingatkan bahwa suatu saat layang qudun na'urul Islam urwatan. Sungguh suatu saat nanti ajaran Islam itu terlepas, terurai satu demi satu. Awaluha naqdun al-hukum. Yang pertama kali lepas dari ajaran Islam adalah soal hukum. Wa akhiruhunna naqdun as-shalah. Dan yang terakhir lepas salat. Ternyata Nabi memperingatkan suatu saat nanti salat itu lepas. Salat itu ditinggalkan. Salat itu tidak ada. Itu yang terakhir. Diawali dengan lepasnya hukum-hukum Islam, dan kita sudah merasakannya. Betapa hukum-hukum Islam nyaris tidak ada. Yang ada adalah hukum dari sana. Dan kini kita merasakan haji tidak ada. Nyaris tidak ada. Ada memang di sana yang melakukannya. Tapi haji itu ibadah internasional. Haji itu merupakan panggilan Nabi Ibrahim yang menyebabkan berdatakan min kulli fajjin amik, dari seluruh penjuru dunia. Dan memang itu yang terjadi. Jangan dikira yang haji itu yang kaya saja, tidak. Yang miskin juga. Jangan dikira yang haji itu yang sehat saja, tidak. Yang sakit banyak. Tua muda tumpek blek jutaan di sana. Tapi sudah 2 tahun ini nyaris tidak ada. Kita tidak tahu apakah tahun depan masih haji, dan bapak ibu-ibu yang sudah ngantri apakah bisa pergi. Tapi yang jelas kita merasakan betapa suasana kita menjalankan agama pada hari-hari ini tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Tidak mudah. Termasuk sholat berjamaah, sholat hari raya, dan seterusnya. Dan inilah sesungguhnya musibah yang sebenarnya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau terkait dengan sakit dan sehat, itu memang lumrah dalam kehidupan. Terkait dengan kaya dan miskin, itu lumrah dalam kehidupan. Terkait dengan suka dan duka, itu memang isi kehidupan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Maksudnya dengan duka dan dengan susah. Dengan duka dan dengan gembira. Dengan kesulitan dan dengan kemudahan. Dengan sakit dan dengan kesehatan. Untuk apa? Fitnah. Memang benar-benar sebagai ujian.
Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian dikembalikan. Hidup ini kita memang diuji. Isi ujiannya adalah kematian dan kehidupan. Isi ujian itu adalah suka dan duka, sehat dan sakit. Itu lumrah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kalian semuanya. Siapa di antara kalian yang terbaik amal perbuatannya. Jadi sebenarnya musibah yang menyangkut kehidupan kita di dunia, ada kaya, ada miskin, ada sakit, ada sehat, ada kemarau, ada musim penghujan, ada yang mati, ada yang lahir. Itu lumrah, karena itu menjadi soal ujian dalam kehidupan ini. Ketika ada kesulitan yang tidak lumrah, ketika ada sakit yang tidak lumrah, ketika ada kematian yang tidak lumrah, ketika ada kemarau yang tidak lumrah, ketika ada musim penghujan yang tidak lumrah, ketika ada bencana-bencana yang tidak lumrah, itu sesungguhnya adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa ketika kesulitan itu tidak lumrah, malapetaka itu merajalela, penyakit itu merajalela, maka itu sebenarnya faktornya adalah karena kesalahan manusia itu sendiri. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak adanya kerusakan di daratan dan di lautan. Kalau ada kerusakan, bencana yang tidak lumrah dalam kehidupan ini, baik di daratan maupun di lautan, itu pasti disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Apa artinya? Manusia sendiri yang membuatnya, baik secara langsung ataupun tidak. Kalau ada penyakit yang merajalela, itu memang tangan manusia sendiri yang membuatnya langsung ataupun tidak. Bisa penyakit itu memang dibuat oleh manusia sendiri, bisa karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kalau ada bencana, kemarau panjang yang tidak lumrah, itu dipastikan karena dosa yang dilakukan manusia. Penyebab tangan-tangan manusia itu. Dan itu menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Supaya manusia itu merasakan akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak. La'allahum yarji'un, agar mereka itu mau kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, oleh karena itu sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau kita menghadapi malapetaka, musibah dan bencana yang tidak normal, yang merajalela, itu kita hendaknya segera mengambil kesimpulan bahwa ini adalah akibat pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, akibat dosa, akibat kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Dan karena itu, maka solusinya juga sederhana. Solusinya sebenarnya gampang, yaitu kembali ke jalan yang benar, kembali beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dihadapin hampir semua para nabi dan para rasul. Semua para nabi dan para rasul itu pasti menghadapi kondisi di mana masyarakat itu melakukan pelanggaran, baik kemusyrikan, menyembah berhala, baik perzinaan, baik kesewenang-wenangan yang kuat menindas yang lemah, penguasa yang seharusnya mimpin rakyat tapi justru menyesatkannya, menyengsarakannya, menyekik
leher masyarakat seperti Fir'aun, seperti Namrud dan seterusnya. Maka memang terjadilah bencana, terjadilah musibah, dan tidak ada seruan para nabi dan para rasul kecuali ani abudullah, sembah Allah, beribadahlah kepada Allah. Jadi tidak mungkin para nabi dan para rasul itu justru menyerukan untuk menjauhi ibadah kepada Allah. Pasti seruan pertama adalah ani'budullah, sembah Allah, segera sembah Allah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Wa anistaghfiru rabbakum, dan beristighfar, minta ampun kepada Allah atas segala dosa yang sudah dilakukan. Diperintah nyembah Allah tapi justru nyembah harta. Diperintahkan sholat, justru sholat itu diabaikan. Diperintahkan untuk nikah dengan cara yang baik, justru berzina. Diperintahkan berbuat adil, justru zalim dan foya-foya. Diperintahkan untuk menjaga alam, hutan, laut, justru dirusak. Maka tidak ada jalan kecuali beristighfar, wa tubu, thumma tubu ilaihi, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, memang disebutkan di dalam Al-Quran. Di Al-Quran itu banyak sekali kisah. Di Al-Quran itu banyak sekali kisah. Hingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman berulang kali, Qul siru fil ard tsumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi. Artinya baca, teliti bagaimana nasib bangsa, kaum yang mendustakan ajaran Allah, yang tidak mau diatur dengan ajaran Allah, yang tidak mau diatur dengan syariat yang dibawa oleh Nabi, yaitu syariat Islam. Lihat semuanya bagaimana akhirnya. Pasti mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hukum. Ini hukum yang terjadi. Kaumnya Nabi Nuh habis karena tidak mau bertobat kepada Allah, tidak mau beristighfar kepada Allah. Sudah diingatkan dan bencana pun sering datang, tapi tidak juga sadar. Begitu juga Fir'aun diingatkan, kaum Fir'aun juga diingatkan, dan kemudian sudah datang bencana. Di zaman Fir'aun itu ada bencana kutu, ada bencana katak, ada bencana darah. Masya Allah, bertubi-tubi. Diingatkan oleh Nabi Musa, iya memang sebentar mereka ingat. Dan memang orang-orang kafir, Bapak dan saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui ya, meskipun kafir, meskipun musyrik, mereka itu kalau ditimpa bencana itu sadar dan berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Tapi penyakitnya, kalau musibah itu, bencana itu sudah lewat, sudah selesai, mereka kembali berbuat musyrik, mereka kembali berbuat keburukan, mereka enggak lagi beriman. Dan itu yang terjadi, pernah terjadi di zaman Fir'aun. Dan itulah maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkannya. Dan itu tidak diprediksi bagaimana Fir'aun itu matinya tenggelam di lautan. Ini. Begitu juga di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdakwah bertahun-tahun, tetapi ternyata mereka tidak mau juga beriman. Beriman sadar sebentar saat berhala-berhala itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, dan satu ditinggal, yang paling besar yang ada kapaknya, ditaruh kapak. Sebentar mereka itu sadar, iya, batu kok kita sembah, ternyata batu ini dibabat juga nggak bisa apa-apa. Mereka sebentar sadar, tapi ternyata tidak. Justru kemudian mereka tangkap Ibrahim. Nabi Ibrahim ditangkap, lalu kemudian dibakar. Dibakar pun Nabi Ibrahim tidak apa-apa. Mereka terkejut hanya sebentar. Kok bisa dibakar nggak apa-apa? Ternyata apa? Mereka kembali ingkar
kepada apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, ingkar kepada Allah, dan tetap berbuat kesewenang-wenangan, tetap berbuat durhaka, tetap tidak mau menjalankan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Maka akhirnya apa? Nabi Ibrahim itu meninggalkan mereka. Nabi Ibrahim pergi berhijrah, ditinggalkan kaum yang seperti itu. Apa yang terjadi? Mereka ditimpa bencana, diserang nyamuk. Nyamuk menyerang mereka, bukan sekedar mengisap darah, tapi menggerogotin daging-daging mereka hingga habis. Mereka menutup pintu, mereka semuanya bersembunyi di rumah, ternyata tidak bisa. Nyamuk tetap nyelinap dan masuk. Termasuk yang terakhir adalah Namrud sendiri. Namrud membentengin istananya, tidak ada celah yang dibuka, semuanya ditutup rapat, karena memang istana ya rapat, dan itulah dia yang terakhir. Tapi apa yang terjadi? Ternyata masih bisa ada satu nyamuk betina yang nyelinap masuk ke dalam istana. Dia sendirian, memang kesulitan untuk menyerang Namrud, maka dia mencari celah masuk ke dalam lubang hidung Namrud. Jadi lubang hidung Namrud dimasukin nyamuk betina. Nyamuk itu terus menggerogotin hingga kemudian menembus otaknya. Akhirnya apa? Namrud menyiksa dirinya, kepalanya sangat sakit, maka dia benturkan kepada dinding, dia benturkan ke tanah, dan disebutkan dia kesakitan karena satu nyamuk betina ini disebutkan selama 300 tahun. Namrud 300 tahun berkuasa, 300 tahun menderita, padahal istana dan rumahnya sudah ditutup rapat. Tapi kalau memang itu bencana dan siksa dari Allah, tidak akan ada yang bisa menghalang-halangi. Karena memang sesungguhnya solusi yang Allah berikan kepada mereka itu bukan dengan menutup rumah. Solusi yang Allah berikan itu bukan dengan membentengin istana, tapi solusinya itu sebenarnya adalah beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah, menjalankan perintah Allah, salat, ke masjid, ibadah haji, Idul Adha, puasa. Itulah solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan benar, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di dalam Al-Quran itu, Allah sebutkan satu memang kaum yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal bencana itu sudah hampir turun. Bencana itu sudah hampir turun. Awan itu mengepung dan gelap sekali. Itulah kaumnya Nabi Yunus. Nabi Yunus sendiri lari masuk ke dalam laut karena ikut menyeberang di lautan, dan kemudian akhirnya dia harus turun dari kapal dan mencebur ke laut dan ditelan oleh ikan, dan alhamdulillah selamat. Kaum yang ditinggalkannya juga ternyata demikian. Mereka dikepung oleh awan yang sedemikian sangat hitam, siap untuk runtuh dan mengelumatkan mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka semuanya rupanya mau sadar. Ada pemuka masyarakatnya yang kemudian mengajak, ayo, karena kita sudah nggak ketemu lagi dengan Yunus, benar dia itu, maka mari kita berkumpul di lapangan, beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Mereka bertaubat kepada Allah, kumpul, tumplek-blek di tanah lapang, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam sejarah, bukan hanya manusia yang diajak kumpul, binatang-binatang ternak pun diajak untuk kumpul, seakan-akan turut beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan. Kita punya surat Yunus, itu sebenarnya intinya. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa mata'nahum ila hin.
Kenapa suatu masyarakat itu, suatu negeri itu tidak beriman sehingga imannya itu bermanfaat? Kecuali kaumnya Nabi Yunus. Kaumnya Nabi Yunus itu ketika beriman, sebelumnya mereka kafir, mau bertobat kepada Allah, kasyafna anhum adzabal ghi, maka kami hilangkan azab yang menghinakan yang bakal menimpa mereka fil hayati dunya, di dunia, wa mata'nahum ila hin, dan kemudian kami berikan kenikmatan mereka di dunia sampai waktu yang ditentukan. Karena kemudian bencana itu perlahan-lahan lenyap hingga betul-betul lenyap sama sekali, dan Nabi Yunus pun kembali ke negeri itu. Dan kenapa Nabi Yunus itu selamat? Kenapa Nabi Yunus itu bisa keluar dari laut, dari perut ikan? Ternyata sejarahnya dan rahasianya itu karena Nabi Yunus berzikir dan bertasbih, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita hafal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini yang diulang-ulang Nabi Yunus dalam perut ikan itu. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, aku termasuk orang yang zalim. Nabi Yunus mengaku zalim, mengaku berbuat dosa hanya karena faktor meninggalkan kaumnya. Dan karena tasbih itu, karena istighfar itu, karena taubat itu, Nabi Yunus selamat dan ketemu dengan kaumnya lagi. Bapak dan saudara-saudara sekalian, maka betapa jelasnya sebenarnya dalam hidup ini solusi yang bisa kita ambil apabila kita kembali kepada Al-Quran, bahwa bencana, musibah, termasuk juga kegembiraan, kebahagiaan dalam hidup ini memang itu merupakan ujian dari Allah. Itu ujian, nggak bisa kita elakkan. Nah, yang ketika ada bencana, ketika ada musibah, ketika ada malapetaka yang itu tidak wajar, maka itu pasti manusia yang berulah. Pasti ulah manusia, baik secara langsung maupun tidak. Perlu kita ketahui ya, dalam hidup ini banyak orang yang jahat. Sengaja penyakit itu bisa saja dibuat. Bisa begitu juga. Banyak. Karena banyak orang-orang yang katanya cinta rakyat. Tapi kenyataannya apa? Banyak sekali yang justru mencekiknya. Apa buktinya? Kalau cinta rakyat, kenapa korupsi merajalela? Maka itu adalah banyak sekali memang dalam kehidupan ini yang berbuat jahat. Perzinaan merajalela, narkoba merajalela, pembunuhan juga merajalela, dan seterusnya. Yang buruk sedemikian merajalela, sementara yang benar ditekan juga sedemikian rupa. Maka jelas kalau ada bencana, musibah, wabah yang tidak wajar, itu adalah pasti ulah tangan manusia, baik langsung maupun tidak. Nah, kalau sudah seperti itu, maka tidak ada jalan kecuali kembali kepada ajaran Allah. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Sungguh kami akan timpakan bencana yang ringan sebelum bencana yang besar, agar mereka itu kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang benar. Maka solusi itu adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah, bukan dengan menjauhi Allah. Solusi itu meningkatkan ibadah, justru bukan dengan cara menghalang-halangin orang beribadah. Solusi itu dengan berzikir kepada Allah, bukan hanya dengan sekedar mikir, dengan pakai pikiran saja. Itu jelas ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita semuanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita semuanya, sehingga kita mau
kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas siapa yang ikut Nabi Muhammad, siapa yang mengamalkan ajaran Nabi Muhammad pasti selamat dimanapun berada. Dan siapapun yang tidak ikut Nabi Muhammad, yang tidak mau mengamalkan ajaran Nabi Muhammad, pasti celaka dunia dan akhirat dimanapun berada. Itu sudah ketentuan, karena Nabi Muhammad tidak bisa dikhianati. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Qil wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau masuk surga itu? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikutiku, dia pasti akan masuk surga. Dan siapa yang mendurhakaiku, maka dia berarti tidak mau masuk surga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dipersiapkan untuk hari esoknya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui terhadap apa saja yang kalian lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa tub 'alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ja'alna min ashabil jannah jannatika jannatil firdaus ma'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana aizal islam wal muslimin, Rabbana aizal islam wal muslimin wa damir a'da'aka a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana isrif 'anna al-bala wal waba wal fakhsha wal baghy wal munkar wal zalazil wal mihan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.